Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fasilin dari Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Ikhwanus Shafa. Mari kita jelaskan. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah kosakata, yakni yang pertama dari kosakata adalah al-fikr. Al-fikr artinya adalah pikiran. Kemudian ada juga imbasakot yang artinya muncul. As-sifa, as-sofa artinya suci. Kemudian ihtamamat yaitu minat. Dan ada lagi mutanawwi'ah yang berarti aneka ragam. Ar-riyadiyat artinya matematika, dan juga al-fulk yang artinya astronomi. As-siyasah artinya politik. Risalah yaitu surat atau pesan. Mausu'atun ensiklopedia. Kemudian al-masyhur yang artinya terkenal, dan Yunaniyah yang artinya Yunani. Kemudian al-Faris yakni Paris. Al-Hindiyah yakni India. Kemudian al-ba'tsu shaghir yang artinya kebangkitan kecil, dan juga khilaf yang artinya perselisihan. As-sona'i yang artinya perdagangan. Al-harakah yakni gerakan. Asyafaqah yang artinya belas kasihan, dan kemudian al-fudola yang artinya berbudi luhur. Saya akan mencoba mengartikan teks. Yang pertama, tahta ta'thiril fikr al-ismaili imbasaqat jama'atan ikhwanus shafa fil basrah fil nisfis sani minal qarnir rabi'il minal qarnir rabi' al-hijri, wa kanat ihtamamat hadhil jama'ati mutanawwi'ati wa tamtadi minal ilmi war riyadiyat ilal fulk was siyasah wa qamu bi kitabati falsafatihim. Risalah masyhurah da'a siyatiha hatta fil Andalus, wa ya'tabirul ba'du hadhihi rasail bimusabati mawsu'atil lil ulumil falsafiyah. Kanal hadfu al mu'lin min hadhil harakah at-tadafiru lis-sa'a ila sa'adati an-nafs an tariqil ulumil lati tadharun nafs li'itla'i ala nabadatan mukhtasiratan min rasaili ikhwanis shafa min al asma'il masyhurah fi hadhil harakah. Kanat Abu Sulaiman Muhammad ibni Mashir al-Basti al-masyhur bil Muqaddasi wa Abul Hasan Ali ibn Harun Az-Zanjani, yang artinya di bawah pemikiran Ismaili Ikhwanus Shafa muncul di Basrah
pada paruh kedua abad keempat Hijriah. Kepentingan kelompok ini beragam dan meluas dari sains, matematika, hingga astronomi dan politik. Mereka menulis filosofi mereka melalui risalah terkenal yang menjadi terkenal bahkan di Andalus. Beberapa menganggap pesan-pesan ini hanya sebagai ensiklopedia ilmu filosofis. Tujuan yang dinyatakan dari gerakan ini adalah bersatu untuk mencari kebahagiaan bagi jiwa melalui ilmu-ilmu yang mensucikan jiwa. Di antara nama-nama terkenal dalam gerakan ini adalah Abu Sulaiman Muhammad ibni Musir al-Basti yang terkenal sebagai Al-Maqdisi dan Abu Al-Hasan Ali bin Harun al-Zanjani. Ta'zirat Rasail Ikhwanis Sofa bil falsafati al-Yunaniyah wal Farisiyah wal Hindiyah wa kanu ya'khuduna min kulli madhab bitarfi walakinnahum lam yata'assaru 'alal itlaqi bi fikri al-Kindi washtarakat ma'a fikrul al-Farabi wal Ismailiyin fi naqtati al-asli as-samawi lil anfusi wa audatiha ilallahi wa kana fikratuhum an mansya'il kaun yabda'u minallahi thumma ilal aql thumma ilan nafas thumma ilal maddah al-ula thumma al-ajsam wal aflaq wal anasir wal ma'adin an-nabat al-hayawan fakana nafsul insan min wajhati nadoruhum jazaan minan nafsi al-kilyati allati bidawriha satarji'u ilallah. Saniyatan yaumal ma'adi al-maut inda ikhwanis safa yusamma al-ba'thu as-saghir bainama tusamma audatun nafsi al-kilyati ilallah al-ba'thul akbar wa kana ikhwanus safa ala qanaati innal hadfa mushtarik bainal adyan wal falsafat al mukhtalifah huwa tatashabbahun nafs billahi biqadri ma yastati'uhu al insan. Yang artinya surat-surat saudara-saudara suci atau Ikhwanus Shafa dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Persia, dan India, dan mereka mengambil satu sisi dari setiap sekte, tetapi mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ismailiyah. Dalam hal asal-usul surgawi, jiwa dan kembalinya mereka kepada Tuhan, kemudian tubuh, benda langit, unsur-unsur logam, tumbuhan, hewan, sehingga jiwa manusia dari pandangan mereka adalah bagian dari jiwa total yang pada gilirannya akan kembali kepada Tuhan lagi pada hari kebangkitan. Kematian menurut Ikhwanus Shafa disebut sebagai kebangkitan kecil atau al-ba'tul asghar, sedangkan kembalinya seluruh jiwa kepada Tuhan disebut al-ba'tul akbar.
Saudara-saudara suci yakin bahwa tujuan bersama antara agama dan filosofi yang berbeda adalah agar jiwa meniru Tuhan sebanyak yang mampu dilakukan seseorang. Kanat kitabat Ikhwanus Shafa wala tazalu masdaril khilaf baina ulama al-Islam wa shumilal al-jidal at-tasail haulal intimai madhabi lil jama'ati fal ba'du i'tabaruhum min atba'i al-madrasati mu'taziliyah wal ba'du al-akhir i'tabaruhum nataji al-madrasati al-batiniyah wa dahabal ba'du al-akhir ila haddi wasifahum bil ilhadi zindaqah. Walakin ikhwanus shafa anfusahum qasamu al-adawiyah fi harakatihim ila arba'ati maratib. Tulisan-tulisan Ikhwanus Shafa pernah dan masih menjadi sumber perselisihan di kalangan ulama-ulama Islam. Kontroversi tersebut mencakup pertanyaan tentang afiliasi sektarian kelompok tersebut. Beberapa menganggap mereka mengikut mazhab Mu'tazilah, yang lain menganggap mereka sebagai produk aliran dari aliran Mu'tazilah, sekolah esoteris, dan yang lainnya menggambarkan mereka sebagai ateisme yang sesat. Tetapi saudara-saudara suci atau Ikhwanus Shafa sendiri membagi keanggotaan ke dalam gerakan mereka hingga 4 peringkat. Yamlikuna sifa'i jauharu nufusihim wujudah al-qabul wa sur'ati at-tasawwur wala yakul umrul adawi udu fiha an khamsati asyra aman wa yusammuna bil abrar warrahma wa yantamuna ila tabaqati arbabis sona'i. Mereka yang memiliki kemurnian jiwa, kualitas penerimaan dan kecepatan persepsi, usia anggota tidak kurang dari 15 tahun. Mereka disebut orang benar dan penyayang, dan mereka termasuk ke dalam kelas ahli dalam perdagangan. Yang kedua, man yamlikuna asyafqatu warrahmah alal ikhwan wa a'da'uha min umri salasina fama fawq wa yusammuna bil akhyar al fudala wa tabaqatihim du wasiyasat. Mereka memiliki belas kasihan dan belas kasih pada saudara, dan anggotanya berusia 30 tahun ke atas. Mereka disebut orang-orang yang berbudi luhur dan kelas kebijakan menerapkannya. Yang ketiga, may yamlikuna
qadrati ala daf'il inadi wal khilaf birrafqi wal latfu muaddi ila islahihi wa yumathilu haula al-quwwah anna musiyah al-waridah ba'da bulughul insan al-arba'ina minal umr wa yusammuna bil fudala al-kiram wa humul muluk wassalatin. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mendorong kembali kekeras kepalaan dan ketidaksetujuan dengan kebaikan dan kelembutan yang mengarah pada reformasinya. Ini mewakili kekuatan hukum yang diterima setelah seseorang mencapai usia 40 tahun dan mereka disebut yang terhormat dan mereka adalah raja atau sultan. Yang keempat, martabati al-a'la hiya at-taslim wa qabul ta'yidi wa musyahadatil haq ayanan wa ya quwwatul mulkiyah al-waridah ba'da bulughul khamsina minal umur wa yal mumahhidah lis-su'udi ila mulku tas-sama wa ilaiha yantami al-anbiya yantami al-anbiya. Tingkat tertinggi adalah penyerahan, penerimaan dukungan dan menyaksikan kebenaran secara langsung. Itu adalah kekuatan dari properti yang diterima setelah mencapai usia 50 tahun, dan itu adalah awal dari kenaikan ke kerajaan surga, yaitu milik para nabi dan milik para nabi. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada salah ucap atau pengucapan dalam bahasa Arab atau kaidah-kaidahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.